Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya guys ya. Sini kita akan menganalisa untuk pergerakan gold hari ini tanggal 17 Juni tahun 2025 ya guys ya. Ya ini analisa versi saya. Jika kalian punya analisa sendiri, guys silahkan. Itu malah menurut saya lebih baik ya guys ya daripada kalian ikut analisa orang. Ya, jadi analisa orang tuh dijadikan referensi saja, jangan dijadikan patokan untuk trading. Kalian sudah punya trading plan, ya kalian harus disiplin menggunakan itu. Jika lihat analisa orang kok berbeda, ya jangan putus asa atau jangan kena mental ya guys ya. Pokoknya udah punya rule, udah punya plan, ya udah dilaksanakan dengan baik. Oke? Dan plan itu kalau bisa di ini ya guys ya, di backtest dulu. Jadi kalian tuh bisa pede gitu loh. Kalau loss ya memang berarti bagian dari plan itu guys. Karena nggak mungkin ada plan yang 100% dia win. Oke, langsung saja guys. Di sini ini setelah saya loss kemarin ya. Jadi tadi ada videonya juga saya loss itu banyak itu ya. Sebenarnya itu banyak tapi kalau bagi saya itu nggak banyak. Maksud saya itu sudah sesuai dengan. Ya bagi saya banyak juga guys, 1.700 itu banyak juga, tapi memang itu sudah bagian dari risk management yang saya gunakan ya guys ya. Saya memang kalau loss ya memang sekitar segitu. Di minggu lalu saya juga share bahwa saya loss beberapa dolar ya di USD JPY itu juga sekitar 1.000 sekian gitu guys. Jadi memang risk management saya memang segitu ya. Oke, langsung saja kita jangan ini ya, jangan terdistract. Tadi saya terdistract. Intinya kita akan membahas tentang analisa gold. Di sini kalau kalian lihat di daily ini sedang terjadi yang namanya extreme ya guys ya. Ini extreme cycle. Dan extreme ini sebenarnya bagus karena dia BB-nya mendatar guys. BB-nya mendatar. Kalau ada ekstrim seperti ini, kemungkinan dia pertama kali akan menuju ke TP wajib area sini guys. Ya harusnya ya. Kita nggak tahu ya, karena ini analisa yang belum terjadi. Jadi bisa saja nanti dia akan turun ke area sini. Apakah saya entry sell? Enggak guys, saya nggak entry sell ya. Karena saya nggak ada akun yang fokus untuk ekstrim di daily XAU itu nggak ada guys, nggak ada. Jadi saya mengelola banyak akun, baik akun pribadi ataupun akun prop firm ya, yang saya kelola. Itu setiap akun tuh saya punya rule masing-masing ya guys. Seperti kemarin saya bagikan salah satu rule saya ya guys ya di video strategi yang saya gunakan ini. Di video pertama saya bongkar semuanya gratis ini yang thumbnailnya itu. Nah di situ saya membagikan salah satu rule saya ya guys ya, itu saya bagikan gratis dan itu memang saya gunakan guys rule yang ada di video situ, dan itu memang salah satu rule yang aman guys. Kalau rule yang agresif tuh nggak saya bagikan karena itu memang agresif, saya takutnya kalian malah loss gitu guys. Tapi kalau kalian pakai rule yang ada di situ, insya Allah jarang loss dan sering winnya guys. Nah di sini ada ekstrim ya, jadi kemungkinan dia akan turun ke area TP wajib di sini, tapi saya nggak entry guys, saya nggak entry. Apalagi ini ekstrim BB mendatar ya guys ya, ekstrim BB mendatar yang itu kemungkinan turunnya itu akan jauh biasanya. Tapi masalahnya kenapa saya bimbang, karena di sini tuh selain ekstrim BB mendatar, dia juga membuat momentum guys, ya kan? Kemarin ada yang nanya, bagaimana cara untuk memvalidkan jika ada momentum dan ekstrim bersamaan seperti ini. Nah, kalau saya guys, kalau saya yang saya lakukan itu saya mencari ini guys, mencari yang valid dulu. Apakah ini ekstrim ini valid atau momentumnya yang valid gitu. Cara memvalidkan ekstrim itu gimana? Sebenarnya ekstrim ini akan valid jika di time frame atasnya itu ada re-entry atau ada MHV guys. Tapi itu terlalu jauh. Kita memvalidkan cara untuk memvalidkan ini saja ya, momentum saja ya. Sini kalau kita lihat, ini kan ada momentum. Cara memvalidkan momentum adalah time frame atasnya itu harus ada yang namanya CSAK kan. Di video cara kita memvalidkan setup dan signal itu. Nah, di sini kalian lihat di time frame weekly, di time frame atasnya, tadi kan daily itu ada CSAK ya guys ya di candle yang ini. Ini CSAK, kenapa CSAK? Karena dia close-nya kan di area sini. Ya, dia close di atas mid BB dan juga di atas semua MA. Dia melewati mid BB di area sini, kemudian MA5, MA10 low di area sini juga dilewati, kemudian MA5, MA10 high di area sini juga dilewati. Jadi dia close di garis biru ini melewati semua MA, maksudnya semua MA5, MA10 ya, dan juga melewati mid BB. Jadi ini sebenarnya ada CSAK guys. Nah ketika ada CSAK seperti itu, berarti momentum yang di daily tadi valid guys. Itu kalau analisa saya, makanya saya nggak entry di ekstrim. Terus saya entry-nya kapan? Saya akan entry guys. Saya akan entry jika nanti dia sudah membuat re-entry di area sini dan re-entry ini valid. Ya kemarin saya jelaskan juga ya kemarin kenapa saya lost. Kalian bisa nonton videonya biar jadi video pembelajaran ya.
Intinya nanti saya akan menunggu ini valid. Nah, ini validnya kapan? Kita lihat di time frame week apa H4, guys. Kita kan tadi udah menandai ya area re-entry kan tadi di area daily itu, area re-entry-nya di area sini, guys. Jadi kemungkinan dia akan ke area sini. Kemungkinan ya. Jadi di H4 nanti jika dia membuat ekstrim di area bawah sini, saya akan buy, guys. Saya akan buy untuk lanjut kenaikan dari re-entry momentum di daily tadi. Itu kalau saya ya guys ya. Kemarin ada teman kita, saya lupa itu nama channelnya siapa, dia berhasil entry di sini guys, di ekstrim. Di sini kan MHV di H4 ya, kemudian di H1-nya ekstrim. Wah, itu bagus banget. Berarti dia memang keren ya guys ya. Maksudnya emang fokusnya mungkin di H1 atau apa. Terus kenapa kok saya nggak entry? Apakah saya lihat? Saya lihat guys sebenarnya. Tapi saya nggak fokus di sini. Karena rule saya itu saya entry di re-entry H4 ya. Dan ternyata saya loss. Ya sudah guys, nggak apa-apa. Emang bukan rezekinya gitu. Nanti kalau ada re-entry lagi atau ada setup lagi baru kita masuk lagi. Seperti itu ya guys ya. Jadi apa ya, saya sarankan kalian fokus saja sama akun yang sudah ada rule-nya itu guys, dan itu harus disiplin guys. Kalau belum MC jangan ganti rule ya, jangan ganti rule. Kalian pakai rule itu terus pakai aturan itu, sudah pakai aturan itu. Kalau kalian mau mencoba aturan lain, misalnya kalian kemarin lihat ada teman kita yang berhasil profit di H1. Wah, kayaknya kok di H1 lebih asik ya loh. Ya udah, kalau kalian mau kayak gitu kalian harus pisahkan lagi akunnya guys. Kalian buat akun khusus, diisi aja $10 gitu. $10 kalau dijadikan akun sen kan itu jadi 1000 kan. Nah, diisi $10.000 sekali entry kalian meresikokan 100 USC ya. Berarti $1 gitu. Nah, kalian fokus disiplin menggunakan H1. Ekstrim H1, khusus ekstrim H1 gitu misalnya. Apakah nanti bisa berkembang atau enggak? Nah, itu kalian lihat, guys. Cocok apa enggak dengan trading kalian gitu. Maksudnya jangan diganti-ganti, guys. Disiplin saja gitu. Karena kalau diganti-ganti itu akan selesai, guys. Beneran selesai. Susah. Kalau kalian bisa ya alhamdulillah ya, kalau nggak bisa ya saran saya ikuti saja aturannya guys ya, jangan diganti-ganti. Jadi misalnya kemarin saya re-entry di sini terus kemudian kena SL, ya udah SL aja gitu. Nah, kalau kalian yang pengen yang SL-nya pasti ya, SL-nya pasti, kalian tonton dulu video yang ini ya guys ya, strategi bongkar, saya bongkar semuanya gratis ini. Di situ saya pakai Vibo ya, pakai Vibo jadi enak gitu guys, TP-nya di mana, SL-nya di mana, dan itu relatif aman karena saya menunggu CSAK di time frame kedua ya. Seakan di level kedua. Kalau tadi di daily kan kemungkinan dia akan turun membuat ekstrim di sini kan. Nah, sebenarnya cara yang paling aman yaitu menunggu di time frame kedua ini H4. Kan kita sebenarnya menunggu di daily, kita menunggu re-entry daily kan, guys. Kita menunggu re-entry daily di area sini. Kalau nanti dia udah sampai situ, nah kita sebenarnya yang paling aman itu menunggu CSAK di H4 ini, guys. Oke. Jadi jika di H4 nanti di sini sudah terbentuk CSAK, ya dia close melewati mid BB dan melewati semua MA di atas ini, nah itu kalian bisa buy dengan aman. Kalau ini udah ada CSAK buy di H4 ini, nah dia kemungkinan masih akan naik, guys. Kemungkinan akan naik. Oke. Jadi ya apa ya? Intinya prediksi saya kemungkinan dia masih akan turun dulu dikit ya, atau mungkin dia akan setway di area sini. Kalau dia setway di area sini, nanti ini guys, low BB-nya yang akan naik untuk mengejar. Jadi kemungkinan ya, prediksi saya kemungkinan nanti ini akan bertemu guys. Low BB, kemudian MA50 dan candle-candle akan bertemu. Entah bertemunya nanti di area sini atau di area sini. Kemungkinan akan bertemu. Dan nanti kalau dia bertemu itu, terus setelah bertemu dia membuat ekstrim, kemudian membuat CSAK, nah itu kalian langsung buy guys. Kalian langsung buy karena itu setup yang bagus ya. Itu setup yang aman ya, setup yang aman. Bukan yang agresif. Saya memang ada akun yang aman, ada akun yang agresif, beda-beda. Saya beda-bedain ya guys ya. Jadi kalau agresif ya nanti ketika terjadi ekstrim kalian langsung entry guys. Tapi kalau yang aman ya, yang aman tunggu CSAK. Tunggu CSAK. Tunggu CSAK, setelah itu kalian tarik Vibo ya dari CSAK ke body terakhir kayak gini. Ya, kemudian kalian TP-nya nanti di level 2 di sini guys. RR-nya 1:1 saja. RR 1:1 tuh kalau kalian entry entry dengan risiko $1.000 ya kalian dapatnya $1.000 guys. Sebenarnya apa ya, dalam trading ini kalian jangan mencari RR yang terlalu besar guys. Ya RR biasa-biasa aja. Yang penting akhirnya itu profit guys. Kalau kok profitnya sedikit itu yang salah bukan RR-nya tapi modalnya guys. Modalnya sedikit. Misalnya ada orang yang pakai RR 1:1 kok tetap profit banyak. Ya mereka sekali meresikokan risknya itu $1.000, $2.000 gitu. Nah, terus kalau kalian nggak punya uang sebanyak itu caranya gimana? Caranya pakai prop firm guys. Pakai prop firm. Saya masih pakai prop firm sampai sekarang guys. Ya, di video ini sudah saya jelaskan komplit sih. Kalian bisa nonton ya. Ini kalau kalian tertarik ya, kalau enggak juga nggak apa-apa, terserah kalian guys. Intinya ini video analisa untuk XAUUSD hari ini. Analisanya gimana?
Saya masih menunggu, guys. Saya masih fokus untuk buy ya, karena saya mainnya swing, guys. Kalau kalian main scalping ini buat yang scalping nih. Kalau kalian main scalping kan kalian bisa lihat di H1 ini, guys. Bisa lihat di H1 setupnya apa gitu ya. Misal nanti ini kan masih setway kan di area sini. Ini masih setway dan bahkan tadi sempat terjadi MAV di area sini ya, guys ya. Nah, ini udah rawan nih kalau kalian mau sell. Karena ini udah ada candle yang dia tidak mampu menembus low BB. Jadi ini udah kayak market hilang volume gitu, guys. Jadi ini udah lumayan rawan. Jadi kemungkinan dia akan naik, guys. Tapi nanti kalau dia turun membuat momentum di sini, kalau udah turun, kalian bisa turunkan ke M5, guys, biasanya. Kalian bisa turunkan ke M5 untuk mencari setup-setup untuk sell ya. Kalau kalian mau scalping ya. Tapi M5 ini nggak jelas gini loh, guys. Gimana kalian mau masuk kayak gini, guys? Kalau kalau kalian GG nggak apa-apa sih, guys. Nah, di sini sebenarnya ada setup bagus nih. Kan saya tunjukkan ya. Misalnya di area sini, guys. Di area sini. Kemarin saya menjelaskan zone zero loss. Ketika zone zero loss terjadi dan belum ada momentum itu sangat bagus kan. Nah, ini bener ya. Dia zone zero loss terjadi dan belum ada momentum. Itu videonya ada di playlist ini ya, guys ya. Playlist level 3 ya. Setup A+. Nah, dia turun jauh banget ya. Nah, ini memang jelas kayak di area sini kalian bisa profit, tapi di area sini gimana, guys? Kalian emang gimana ini? Nggak bisa profit ya, candle kayak gini nggak jelas banget nih candlenya, guys. Nggak turun, nggak naik sideways. Terus tiba-tiba dia turun nih, turun banget kayak ini. Ini kan kita nggak dikasih entry. Kalian mau entry di mana ini, guys? Susah ya, guys. Makanya saya nggak scalping ya, karena scalping ini memang kalau pas posisinya bagus kayak gini, itu kita dapat banyak, guys. Tapi kalau yang pas nggak jelas kayak gini, aduh malah pusing, guys. Dan saya juga kebetulan saya nggak bisa menatap layar terlalu sering ya, guys ya, karena ya saya ada kesibukan lain lah seperti itu. Intinya kalau kalau yang saya gunakan ya, guys ya, kalian sabar saja dengan rule-nya. Pokoknya rule-nya jangan diganti-ganti, guys. Pokoknya ini tak ulang-ulang terus karena itu sangat penting, guys, bagi keberlangsungan akun kalian gitu. Saya walaupun loss 1.700 nih, wah masih masih banyak, guys, uang saya di akun itu ya. Kemarin kita profit 11.000 kan di XAUUSD. Jadi pelurunya ini masih banyak gitu, guys. Jadi nanti saya akan enter lagi. Dan apakah saya ketika loss ini saya langsung balas dendam, aduh cepet entry buat nutup kerugian? Ah, enggak, guys. Enggak, saya mainnya santai gitu. Loss ya loss, win ya win gitu. Orang ketika win kita winnya langsung banyak kan biasanya. Kayak gitu. Oke ya, mungkin cukup sekian dulu, guys. Nanti kalian akan tahu kok, guys. Misalnya kemarin ya, bentar ya, ini terakhir ya. Kemarin kan kita ngukur pakai Vibo ya, pakai Vibo ya. Terus kita apa ya? Ini Vibonya agak beda tapi ya nggak apa-apa lah, guys ya. Intinya kan kita menggunakan error banding satu, satu banding satu kan. Kita entry di sini, SL di sini, terus TP di sini. Mungkin kalian ada yang bertanya ya, Bang, kalau pakai RR 1:1 kok kemarin bisa profit $11.000 tuh gimana? Nah, itu kalian kalau udah tahu BBMA, guys. Nanti ketika ini udah naik sampai TP2 nih. Ini enggak saya TP, guys, biasanya. Masih saya hold gitu. Kalau memang ada alasan-alasan untuk hold, misalnya ada momentum, yang momentumnya itu baru terjadi. Nah, kemungkinan dia akan menuju ke kemana, ayo? Misal ada momentum di H4, momentum buy tujuannya kemana? Nah, tujuannya akan ke top BB daily. Jadi misal tujuannya belum tersampai ya saya akan hold sampai tujuan saya tersampai gitu, guys. Jadi walaupun saya menggunakan RR 1:1 tapi kadang pas udah sampai TP kadang masih saya hold gitu, guys. Tapi untuk yang di platform, guys, itu enggak, guys. Kalau di platform itu saya nggak akan hold seperti itu. Di platform itu saya benar-benar disiplin ya. Kalau udah sampai TP ya saya TP, guys. Saya udah entry, setelah itu saya pasang SL, pasang TP, saya tinggal, guys. Nggak akan saya utik-utik lagi. Kalau akun pribadi memang saya lebih ini ya, guys ya, lebih lebih apa ya, lebih fleksibel lah. Makanya kadang kemarin kayak kita entry agak agresif atau mungkin udah TP tapi masih saya hold kayak gitu, guys. Oke, kayak gitu ya, guys ya. Mungkin cukup sekian dulu ya video analisa hari ini. Jadi intinya saya masih akan menunggu, guys. Tapi nanti jika ada ekstrim di H4 ini saya akan entry. Karena kalau saya entry tuh saya bisa saya hold sampai seminggu lebih. Jadi saya mainnya swing ya. Seperti yang biasa saya sampaikan pada kalian. Nah, jadi saya jarang entry. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya, guys ya. Semoga ini membantu untuk bahan pertimbangan. Saya harap juga kalian sudah bisa menganalisa sendiri. Kalau analisanya beda dengan saya, wah nggak apa-apa banget, guys. Nggak apa-apa banget. Mungkin kalian tuh malah yang benar gitu. Mungkin saya malah yang salah dalam menganalisa gitu, guys. Jadi ya ini buat bahan pertimbangan saja. Barangkali bisa diambil manfaatnya, ya, guys ya. Oke, saya doakan selalu, guys. Semoga kalian semua sukses ya dalam semua apa yang kalian lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.